Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hernawati. Saya dari kelas 12-6A14. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai cybercrime, cyberlaw, dan kasus data forgery. Pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang dari cybercrime. Pada era saat ini, dengan cepatnya laju teknologi menyebabkan kurang amannya bagi data pribadi kita. Hal yang sangat diperlukan adalah masalah keamanan di dalam dunia maya, karena kurang keamanan bisa menyebabkan data-data dan sistem yang ada di internet dicuri oleh orang lain. Kasus ini termasuk ke dalam kejahatan dunia maya atau disebut cybercrime. Kemudian ada definisi cybercrime. Cybercrime menurut Andi Nugroho pada artikelnya yang berjudul Cybercrime, pengertian, jenis, metode, dan cara menghindarinya menerangkan bahwa cybercrime sendiri adalah sebuah kejahatan di dunia maya yang pada dasarnya memanfaatkan teknologi komputer dan sebuah jaringan internet sebagai alat untuk melakukan kejahatan menurut Andi Nugroho 2021. Jenis-jenis cybercrime: 1. Pencurian data. 2. Siberterorisme. 3. Hacking. 4. Carding. 5. Defacing. Pencurian data. Menurut pencurian data, aktivitas cybercrime yang satu ini biasanya dilakukan untuk memenuhi kepentingan komersil karena ada pihak lain yang menginginkan data rahasia pihak lain. Tindakan ini tentu bersifat ilegal, masuk ke dalam aktivitas kriminal karena bisa menimbulkan kerugian material yang berujung pada kebangkrutan suatu lembaga atau perusahaan. Siberterorisme. Siberterorisme merupakan tindakan cybercrime yang sedang banyak diperangi oleh negara-negara besar di dunia, termasuk Indonesia. Pasalnya, aktivitas siberterorisme kerap kali mengancam keselamatan warga negara atau bahkan stakeholder yang mengatur jalannya pemerintahan. Hacking, tindakan berbahaya yang kerap kali dilakukan oleh para programmer profesional ini biasanya secara khusus mengincar kelemahan atau celah dari sistem keamanan untuk mendapatkan keuntungan berupa materi atau kepuasan pribadi. Carding adalah istilah yang digunakan untuk menyebut penyalahgunaan informasi kartu kredit milik orang lain. Para charder, pelaku carding biasanya menggunakan akses kartu kredit orang lain untuk membeli barang belanjaan secara online. Kemudian, barang gratisan tersebut dijual kembali dengan harga murah untuk mendapatkan uang. Defacing, di antara tindakan cybercrime sebelumnya, defacing bisa dibilang menjadi aktivitas kejahatan online yang paling ringan. Hal tersebut salah satunya karena para pelaku defacing biasanya menyasar website non-profit seperti situs pemerintahan, sekolah, atau universitas. Metode cybercrime: sniffing, descriptive device, password cracker, distribute denial of service (DDoS). Sniffing. Dalam konteks keamanan jaringan, serangan sniffing atau serangan sniffer sama dengan pencurian atau interserasi data dengan mengumpulkan lalu lintas jaringan melalui packet sniffer, aplikasi yang ditujukan untuk menangkap paket jaringan. Destructive device ya, di sini itu penjelasannya adalah tindakan kejahatan cyber yang bertujuan untuk merusak device dengan menggunakan media sebuah virus yang disisipkan ke dalam sebuah program. Nah, destructive device ini emang banyak ditemui di kasus-kasus di dunia nyata ya. Jadi destructive device ini kalau di sini kan adalah sebuah virus ya. Jadi si virus ini tuh dia disisipin ke sebuah perangkat, mau itu handphone atau aplikasi ya, nanti tujuannya itu untuk merusak ya, menjadikan si device itu tuh
kacau isiannya ya. Mau program juga atau handphone juga bisa nanti dirusak oleh si virus ini. Selanjutnya yaitu password cracker. Password cracker ini penjelasannya adalah merupakan kegiatan meretas atau membobol password orang lain. Untuk melakukan hal ini, pelaku akan menggunakan software untuk membuka enkripsi program atau password. Yang ini juga ya, password cracker itu banyak banget juga ditemui di dunia nyata kasusnya. Yang paling kelihatan tuh aplikasi bajakan biasanya yang ada di Windows ya. Jadi aplikasi yang berbayar tuh kadang suka dibajak sama si cracker ini. Jadi yang tadinya aplikasinya berbayar, setelah di-crack seolah-olah aplikasinya itu gratis, padahal yang sebenarnya adalah si aplikasi ini di-crack sama si cracker ini gitu. Terus selanjutnya Distributed Denial of Service atau DDoS ya. Penjelasannya adalah bentuk serangan ini memanfaatkan pembatasan kapasitas sumber daya jaringan seperti infrastruktur yang mendukung situs web perusahaan. Serangan DDoS akan membuat banyak permintaan ke sumber online yang ditargetkan untuk membanjiri kapasitas situs web untuk menangani banyak request dan mencegahnya bekerja dengan benar. Jadi secara garis besar, Distributed Denial of Service atau DDoS ini adalah sebuah serangan ya dari hacker biasanya. Serangan yang tujuannya tuh biasanya nyerang website ya, sebuah website dengan sebuah request yang tidak berhenti-berhenti atau banyak gitu. Jadi karena di requestnya itu banyak, si website ini langsung error ya, ngedown gitu karena saking banyaknya permintaan request. Request itu maksudnya kitanya ya, kalau kita berselancar di Google gitu kan, kita ngeklik suatu website itu kan namanya nge-request ke website itu. Nah, seolah-olah di DDoS ini tuh banyak gitu kitanya requestnya ya. Jadi bikin si traffic website ini kacau gitu, ngedown, akhirnya tidak bisa diakses. Oke, selanjutnya definisi cyber law. Cyber law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law, yang ruang lingkupnya meliputi aspek yang berhubungan dengan perorangan atau subjek hukum yang memanfaatkan teknologi internet atau elektronik. Jadi cyber law itu lebih ke hukum ya, hukum yang diterapkan untuk internet ya, biasanya kayak gitu. Karena di internet kan kita bebas ya mau ngapain aja, mau kadang pun kejahatan juga terjadi gitu di internet. Maka dari itu dibuatlah sebuah cyber law atau hukum untuk internet supaya orang-orang jahat di internet itu tidak banyak gitu ya, dicegah gitu istilahnya. Terus selanjutnya tujuan cyber law menurut Silalahi ya 2021 di sini menjelaskan bahwa cyber law sangat dibutuhkan dengan upaya pencegahan tindak pidana maupun penanganan tindak pidana di dunia maya. Cyber law akan menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer, termasuk kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme. Ya, seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya ya. Jadi emang tujuan cyber law itu sangat penting untuk mencegah orang jahat yang ada di internet ya. Kita kan nggak akan pernah tahu ya, di internet itu kita ketemu sama siapa aja gitu, saking mudahnya. Dan kadang pun orang yang tidak dikenal ini ya di internet tuh kadang-kadang gitu ya membuat suatu kejahatan dan kita nggak akan tahu. Maka dengan adanya cyber law hal itu bisa dicegah ya, dicegah gitu supaya tidak terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Adityo Triwicaksono, NIM 12194046. Ruang lingkup cyber law. Menurut Jonathan Rosenor dalam cyber law, the law of internet mengingatkan tentang ruang lingkup dari cyber law diantaranya hak cipta, copyright, hak merek, trademark, pencemaran nama baik, defamation,
fitnah, penistaan, penghinaan, hate speech. Definisi data forgery. Data forgery adalah kejahatan yang dilakukan dengan tujuan memasukkan data pada dokumen penting yang ada di internet. Kejahatan ini biasanya dilakukan terhadap institusi atau lembaga yang memiliki dokumen penting di situs websitenya. Data forgery biasanya diawali dengan pencurian data-data penting, baik itu disadari maupun tidak oleh pemilik data tersebut. Motif data forgery. Salah satu contohnya adalah kasus data forgery yang dilakukan oleh mahasiswa bernama Stephen Haryanto pada Bank BCA pada tahun 2001 silam. Motifnya, Stephen Haryanto membeli sebuah domain website yang alamatnya disalah ejakan dan hampir mirip seperti alamat website Bank BCA yang sebenarnya, yaitu klikbca.com menjadi kilkbca.com. Stephen tidak hanya membeli satu domain saja, melainkan beberapa domain yang semuanya disalah ejakan alamatnya untuk menyerupai alamat yang asli. Kemudian semua domain yang telah dibeli tersebut digunakan untuk disalahgunakan. Penyebab data forgery. Faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial budaya terdiri dari aspek kemampuan teknologi informasi, SDM, dan komunitas. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Saya Muhammad Iqbal Maulana dengan NIM 12191179. Kita lanjutkan bagaimana sih penanggulangan data forgery. Ya, verifikasi akun kita. Ya, yang pertama verifikasi akun kita. Ya, jangan sampai password atau username kita diketahui oleh orang lain. Yang kedua, value customer. Ya, hindari email-email yang berbau dengan phishing. Hindari software. Yang ketiga, hindari software bajakan. Ya, gunakanlah perangkat atau piranti lunak yang resmi. Terus juga kita selalu aware atau waspada terhadap keadaan sekitar. Jangan sampai kita mudah percaya terhadap iklan ataupun email yang berhadiah sehingga kita gampang tertipu. Itu ya jangan sampai terjadi. Selanjutnya dasar hukum dari data forgery yaitu ada di pasal 30 Undang-Undang UU ITE nomor 11 tahun 2008. Lalu ada di pasal 35 UU ITE nomor 11 tahun 2008 dan pasal 46 UU ITE tahun 2008 dan pasal 51 UU ITE nomor 11 tahun 2008. Satunya orang yang memenuhi unsur sebagaimana maksud pasal 12 akan dipenjara maksimal 12 tahun. Lanjut. Jadi kesimpulannya, data forgery merupakan sebuah kejahatan dunia maya yang sangat berbahaya dan merugikan bagi banyak orang karena timbul dari dampak negatif perkembangan internet. Internet itu seperti dua mata pisau. Memang baik, tapi juga ada buruknya. Kejahatan data forgery ini ditunjukkan untuk pemalsuan dan pencurian data maupun dokumen penting, baik di instansi pemerintah ataupun swasta. Kejahatan data forgery ini berpengaruh terhadap keamanan negara luar maupun dalam negeri. Semakin sering tindakan kejahatan yang berhubungan dengan penggunaan teknologi membuat para kalangan menjadi resah. Dengan banyaknya pencurian data saat ini, kita supaya lebih aware lagi terhadap apa yang kita lakukan di dunia maya. Saran dari kami, yaitu verifikasi akun yang kita punya secara hati-hati dalam menggunakan e-commerce. Kita harus lebih hati-hati lagi, lebih aware lagi, update username dan software secara update username dan password secara berkala. Ya, baik
per 3 bulan, per sebulan, ataupun per tahun. Rahasiakan password kita atau sandi kita kepada siapapun. Demikian paparan materi dari kami. Apabila banyak kata-kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.